Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini akan dijelaskan mengenai survei triwulan kegiatan usaha atau STKU tahun 2021 untuk kategori O, yaitu Administrasi Keuangan Daerah. Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh data mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes secara triwulanan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB ataupun PDRB triwulanan. Terdapat perbedaan antara STKUO 2021 ini dengan STKUO sebelumnya. Pertama, dari aspek unit sampling. Tahun lalu, unit sampling dari STKUO adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan tahun ini unit samplingnya adalah pemerintah desa. Perbedaan selanjutnya ada pada jumlah sampel, di mana tahun ini bertambah sebanyak 10 sampel sehingga menjadi 208 sampel. Nantinya, sampel akan ditentukan oleh pusat. Kemudian, terdapat perbedaan kuesioner di tahun 2021 ini, termasuk isian terkait keuangan desa yang harus diisikan dalam satuan ribu rupiah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tata cara pengisian kuesioner STKUO. Kuesioner STKUO terdiri dari 3 blok, yaitu blok 1 keterangan umum, blok 2 realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dan 2021, blok 3 catatan. Jangan lupa di cover depan kuesioner isikan triwulan pencacahan. Blok 1 terdiri dari 7 rincian mengenai keterangan umum dari responden. Isikan rincian 1 dengan nama provinsi. Isikan rincian 2 dengan nama kabupaten atau kota. Isikan rincian 3 dengan nama kecamatan. Isikan rincian 4 dengan nama desa. Lingkari jenis wilayah administrasi yang sesuai di rincian 5. Lingkari status desa yang sesuai di rincian 6. Kemudian, isikan alamat, email, dan nomor telepon kantor di rincian 7. Jangan lupa isikan kode provinsi, kode kabupaten kota, kode kecamatan, kode desa, jenis wilayah administrasi, dan status desa ke kotak yang telah tersedia. Semua isian di blok ini wajib diisi kecuali email dan nomor telepon, jika memang responden tidak memilikinya. Selanjutnya, blok 2 realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dan 2021. Blok ini ditujukan untuk mengisi informasi mengenai keuangan desa triwulanan di tahun 2020 dan 2021. Blok ini terdiri dari 9 kolom dengan rincian pada tabel berikut. Pada kolom 1 berisi rincian yang akan dikumpulkan. Pada kolom 2, isikan anggaran desa tahun 2020. Pada kolom 3 sampai dengan kolom 6, isikan realisasi anggaran desa kumulatif sampai dengan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 secara berturut-turut. Kolom 2 sampai dengan kolom 6 digunakan untuk mengumpulkan informasi keuangan desa tahun 2020, di mana kolom ini cukup diisikan satu kali saat mengisikan data triwulan 1 tahun 2021. Selanjutnya, pada kolom 7 isikan anggaran desa tahun 2021. Pada kolom 8 isikan realisasi anggaran desa sampai dengan triwulan sebelum triwulan pencacahan. Kolom ini dikosongkan saat pencacahan triwulan 1 2021. Pada kolom 9,
isikan realisasi anggaran desa sampai dengan triwulan sekarang atau triwulan pencacahan. Berikut ini adalah rincian blok 2 beserta rumusnya. Secara garis besar, blok 2 ini terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Untuk rincian pendapatan desa, merupakan penjumlahan dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Di mana pendapatan transfer sendiri merupakan penjumlahan dari dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan belanja desa merupakan penjumlahan dari belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Selanjutnya, rincian pembiayaan merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan rincian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih dari pendapatan dan belanja desa ditambah pembiayaan. Berikut ini adalah contoh pengisian blok 2. Untuk diingat kembali bahwa blok 2 diisikan dalam satuan ribu rupiah. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tata cara pengisian blok 3. Pada blok ini, isikan catatan tentang keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan. Kemudian, isikan nama dan tanda tangan dari pihak desa yang bertanggung jawab dalam pengisian daftar ini, dengan disertai stempel atau cap desa, nama kontak person, dan nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi. Kemudian, isikan tanggal pengambilan daftar isian, nama, dan tanda tangan pencacah. Lalu, isikan tanggal pemeriksaan, nama, dan tanda tangan pengawas atau pemeriksa. Bagian kedua, kewajaran isian. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengecek kewajaran isian dari kuesioner. Yang pertama, pastikan isian blok 1 sudah lengkap. Yang kedua, pastikan isian blok 2 sudah dalam satuan ribu rupiah. Ketiga, pastikan rincian pendapatan desa, pendapatan transfer, dana desa, belanja desa, dan belanja pegawai pada blok 2 terisi. Yang keempat, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tidak boleh negatif. Yang kelima, blok 2, kolom 2, dan kolom 7 adalah nilai anggaran dari kegiatan desa selama kurun waktu 12 bulan. Yang keenam, rincian pendapatan dan belanja desa pada blok 2 kolom 7 harus lebih besar sama dengan kolom realisasi sampai dengan triwulan 1. Yang ketujuh, rincian pendapatan dan belanja desa pada blok 2 kolom 4 harus lebih besar sama dengan kolom 3. Kemudian, rincian pendapatan dan belanja desa pada blok 2 kolom 5 harus lebih besar sama dengan kolom 4. Rincian pendapatan dan belanja desa pada blok 2 kolom 6 harus lebih besar sama dengan kolom 5. Dan rincian pendapatan dan belanja desa pada blok 2 kolom 9 harus lebih besar sama dengan kolom 8. Bagian ketiga, konsep dan definisi. Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa
dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan asli desa atau PADES adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Pendapatan transfer adalah penerimaan desa yang berasal dari pemerintah supradesa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala daerah tentang penetapan besaran alokasi. Misalnya, keputusan gubernur, bupati, wali kota tentang penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak atau retribusi, dan bantuan keuangan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota adalah bagian pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. Sedangkan bagi hasil retribusi adalah pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah kabupaten kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota. Alokasi dana desa atau ADD adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam APBD-nya, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan desa yang belum termasuk pada rincian-rincian sebelumnya, yang terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama antar desa, hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa dibagi ke dalam 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Selanjutnya, belanja desa diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama, belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan,
penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB desa. Yang kedua, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Kemudian, sisa lebih pembiayaan tahun berjalan yaitu sisa lebih pembiayaan yang disebabkan oleh pendapatan desa dikurangi belanja desa ditambah dengan pembiayaan. Demikian penjelasan mengenai survei triwulan kegiatan usaha kategori O tahun 2021. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.